Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Putri, NPM 258200063. Di sini saya akan menjelaskan subsektor video dan animasi. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembahasan ini adalah 1. Memahami konsep ekonomi kreatif. 2. Mengetahui 17 subsektor ekonomi kreatif. 3. Mengenal lebih dalam apa itu subsektor video dan animasi. 4. Mengetahui peran Dipadira Studio dalam industri kreatif Indonesia. Dan 5. Menganalisis peluang, tantangan, serta pemanfaatan teknologi digital pada Dipadira Studio. Definisi dan konsep dasar ekonomi kreatif. Definisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menjadikan ide, kreativitas, inovasi, bakat, dan kemampuan sumber daya manusia sebagai aset utama dalam menciptakan produk atau jasa yang memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi. Konsep dasar ekonomi kreatif. 1. Berbasis kreativitas dan inovasi. 2. Mengandalkan sumber daya manusia atau SDM. 3. Memberikan nilai tambah. 4. Memanfaatkan teknologi digital. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Penjelasan singkat 17 subsektor ekonomi kreatif. 1. Aplikasi, subsektor yang berfokus pada pembuatan aplikasi berbasis komputer maupun smartphone. 2. Arsitektur, subsektor yang berfokus pada perencanaan, perancangan, hingga pembangunan bangunan. 3. Desain interior, subsektor yang berfokus pada tata letak, dekorasi, dan penataan ruang agar lebih indah, nyaman, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. 4. Desain komunikasi visual, subsektor yang berfokus pada media komunikasi visual seperti logo, poster, ilustrasi, kemasan, dan desain promosi. 5. Desain produk, subsektor yang berfokus pada perancangan berbagai produk agar memiliki fungsi, kualitas, dan tampilannya menarik serta memiliki nilai jual. 6. Fashion, subsektor yang berfokus pada pakaian, sepatu, tas, aksesoris, hingga perhiasan yang mengikuti perkembangan tren. 7. Film, animasi, dan video, subsektor yang berfokus pada film, animasi 2D maupun 3D, video promosi, video edukasi, hingga konten digital. 8. Fotografi, subsektor yang berfokus pada karya foto untuk kebutuhan dokumentasi, promosi, jurnalistik, komersial, maupun seni. 9. Kriya, subsektor yang berfokus pada berbagai kerajinan tangan seperti batik, ukiran kayu, keramik, anyaman, logam, dan produk kerajinan lainnya. 10. Kuliner, subsektor yang berfokus pada produk makanan dan minuman melalui inovasi rasa, penyajian, serta pemasaran sehingga memiliki nilai ekonomi. 11. Musik, subsektor yang berfokus pada proses penciptaan lagu, rekaman, pertunjukan musik, produksi album, hingga distribusi karya musik. 12. Penerbitan, subsektor yang berfokus pada penerbitan buku, majalah, komik, e-book, jurnal, dan berbagai karya tulis lainnya. 13. Periklanan, subsektor yang berfokus pada strategi komunikasi pemasaran melalui iklan kreatif untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat. 14. Seni pertunjukan, subsektor yang berfokus pada pertunjukan seperti tari, teater, musik, opera, wayang, dan berbagai pertunjukan seni lainnya. 15. Seni rupa, subsektor yang berfokus pada karya seni visual seperti lukisan, patung, ilustrasi, kaligrafi, dan instalasi seni. 16. Televisi dan radio, subsektor yang berfokus pada menyiarkan berbagai program informasi, pendidikan, hiburan, dan berita melalui media televisi maupun radio. 17. Aplikasi dan pengembangan permainan, subsektor yang berfokus pada perancangan, pembuatan, hingga pengembangan permainan digital untuk komputer, konsol, maupun perangkat seluler. Subsektor yang saya pilih adalah video dan animasi. Subsektor ini berfokus pada proses pembuatan video, animasi 2D maupun 3D, motion graphic, video promosi, video edukasi, hingga konten digital yang digunakan oleh perusahaan, instansi, maupun media sosial. Industri ini berkembang sangat pesat karena meningkatnya kebutuhan konten visual di era digital. Produk atau jasa yang dihasilkan Dipadira Studio antara lain video animasi 2D, motion graphic, video company profile, video promosi produk, video edukasi, konten media sosial, video branding, video iklan digital. Peluang bisnis dan prospek pasar Dipadira Studio. 1. Meningkatnya penggunaan media sosial. 2. Banyak perusahaan membutuhkan video promosi. 3. Meningkatnya kebutuhan konten edukasi dan pemasaran digital. 4. Banyak UMKM mulai memanfaatkan video sebagai media promosi. Peran teknologi digital dalam pengembangannya Dipadira Studio.
1. Software editing profesional. 2. Software animasi 2D dan 3D. 3. Artificial Intelligence atau AI. 4. Cloud Storage. 5. Media sosial sebagai media pemasaran. 6. Platform digital untuk komunikasi dengan klien. Kontribusi terhadap perekonomian di Padira Studio. 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi animator, editor, video, ilustrator, dan desainer grafis. 2. Membantu promosi UMKM melalui konten kreatif. 3. Mendukung perkembangan industri kreatif Indonesia. 4. Meningkatkan nilai ekonomi melalui jasa digital. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas. Analisis studi kasus di Padira Studio. Profil singkat di Padira Studio. Di Padira Studio adalah studio animasi yang berdiri pada tahun 2018 dan berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Studio ini bergerak pada subsektor film, animasi, dan video dengan layanan seperti animasi 2D dan 3D, motion graphics, storyboard, serta produksi video kreatif. Selain menghasilkan karya animasi berkualitas, di Padira Studio juga berperan dalam mengembangkan industri kreatif Indonesia melalui kolaborasi dengan berbagai mitra dan lembaga pendidikan. Produk yang dihasilkan: 1. Animasi 2D dan 3D. 2. Storyboard. 3. Karakter design. 4. Asset creation. 5. Lighting, rendering, dan compositing. 6. Produksi video kreatif dan post-production. Hasil di Padira Studio yang populer. Salah satu karya orisinil di Padira Studio adalah Quartet Kupala The Guardian of Senjokolo, sebuah serial animasi yang mengangkat cerita petualangan dengan unsur budaya Indonesia. Berikut akan saya tampilkan cuplikan singkat animasinya. Hai guys, balik lagi sama aku, Nelin. Ini ada Kara. Ih, malu. Terus, ini cowok-cowok lagi asik main boy-boyan tuh. Kalian tahu gak sih boy-boyan itu apaan? Serem banget, tahu-tahu bareng langsung nongol gitu Ampeku! Siapa yang ngelempar tadi? Sunan, barang. Ayo. Iya, langsung kena ulti, auto panik. Kamu tuh gak ketangkep ya? Jangan lari. Aduh, jago. Tadi lihat kan, Bara langsung, sini kalian, jangan lari. Untung kena encok gak kuat yang ngejar kita. Mana? Woi! Wah, mereka kenapa, Mbah? Hal kecil yang kita berikan bisa bermakna besar buat yang lain. Mereka juga ngelakuin hal yang sama. Cuma kalian aja yang gak tahu. Ayo. Wait mbak, mbak tadi bilang sesajen itu sesembahan. Berarti mbak itu nyembah makhluk-makhluk ini ya? Pemanfaatan teknologi digital. Dalam proses produksinya, di Padira Studio memanfaatkan berbagai teknologi digital untuk menghasilkan animasi berkualitas tinggi, mulai dari tahap perancangan karakter, pembuatan aset, animasi, rendering, hingga proses akhir atau compositing. Pemanfaatan teknologi tersebut membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan industri kreatif modern. Kontribusi terhadap ekonomi kreatif. Di Padira Studio tidak hanya menghasilkan karya animasi, tapi juga berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia. Studio ini bekerja sama dengan berbagai SMK jurusan animasi melalui program pelatihan, magang, dan praktik industri untuk meningkatkan kompetensi calon animator Indonesia. Kegiatan tersebut membantu menciptakan tenaga kerja kreatif yang siap bersaing di industri animasi. Tantangan dan peluang.
Dalam menjalankan usahanya, Dipadira Studio menghadapi tantangan berupa persaingan industri animasi yang semakin ketat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta tingginya tuntutan kualitas dari klien. Namun, peluang bisnis di bidang animasi juga semakin besar karena meningkatnya kebutuhan konten digital, film animasi, media sosial, dan industri hiburan di Indonesia maupun internasional. Kesimpulan, Dipadira Studio merupakan contoh pelaku ekonomi kreatif yang berhasil memanfaatkan kreativitas, teknologi digital, dan kolaborasi pendidikan untuk menghasilkan karya animasi yang berkualitas. Keberadaan Dipadira Studio menunjukkan bahwa subsektor video dan animasi memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri kreatif, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Saran 1. Dipadira Studio diharapkan terus meningkatkan kualitas animasi dan video agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 2. Dipadira Studio perlu terus mengikuti perkembangan teknologi digital seperti pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dan perangkat lunak animasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi. 3. Dipadira Studio sebaiknya memperbanyak pelatihan dan program magang bagi mahasiswa maupun siswa SMK untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang animasi. Rekomendasi 1. Memperluas promosi melalui media sosial, website, dan platform digital agar jangkauan pasar semakin luas. 2. Mengembangkan lebih banyak karya orisinal yang mengangkat budaya Indonesia sehingga memiliki ciri khas dan mampu dikenal di pasar internasional. 3. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, serta studio animasi lain untuk memperluas peluang bisnis dan meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia. Referensi 1. youtube.com Dipadira Studios 2. Dipadira Studio ND Award Use https dipadira.com award 3. Dipadira Studio ND Story Award Use https dipadira.com Story Award Use 4. Dipadira Studio ND Official Website https dipadira.com 5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Subsektor Ekonomi Kreatif.